Halo dokter, ibu hamil mengeluh sembelit atau konstipasi sih udah biasa ya kita dengar. Tapi jangan diremehin loh, karena itu bukan soal ketidaknyamanan, tapi juga bisa berdampak serius ke kesehatan ibu hamil. Yuk kita bahas bareng gimana cara aman menanganinya. Jadi gini dok, konstipasi itu keluhan gastrointestinal nomor 2 paling sering dialami ibu hamil. Studi menunjukkan hampir 40% ibu hamil mengalami sembelit. Kenapa bisa gitu ya? Karena selama kehamilan terjadi perubahan fisiologis seperti peningkatan hormon progesteron yang memperlambat gerak usus sampai pembesaran rahim yang menekan usus besar terutama di trimester akhir. Belum lagi faktor eksternal seperti pola makan kurang serat, kurang minum, jarang gerak, stres, atau kurang tidur. Semuanya itu bisa berkontribusi. Kalau dibiarkan, sembelit nggak cuma bikin nggak nyaman, tapi juga bisa ningkatin risiko hemoroid, anemia karena perdarahan, bahkan gangguan mental seperti kecemasan atau depresi. Bahkan risiko abortus atau persalinan prematur juga dilaporkan bisa meningkat loh dok. Makanya penting banget buat kita untuk tahu penanganan yang aman. Sebelum kita bahas lebih lanjut, saya mau ngingetin nih, bahaya banget loh meresepkan obat dengan tulis tangan. Resiko medical error-nya gede banget. Dengan kemajuan zaman, penting untuk kita menggunakan resep elektronik yang terintegrasi untuk mengurangi resiko medical error tadi. Nah, Alomedica punya solusinya, yaitu fitur My Patient. Melalui My Patient, dokter dapat mengirimkan resep obat elektronik yang terintegrasi dengan rekam medis dan tersimpan melalui akun Alomedica dokter loh. Resepnya nanti akan dikirimkan kepada pasien secara mudah dan aman, meskipun dalam jarak jauh. Dan kemudian obat akan dikirimkan langsung ke alamat tujuan pasien loh dok. Yuk gunain fitur My Patient di Alomedica. Oke, kita mulai dari yang paling aman dulu ya, yaitu manajemen non-farmakologis. Ini adalah lini pertama dan biasanya sudah efektif kalau dilakukan konsisten. Apa aja sih langkahnya? Pertama, cukupin asupan cairan. Ibu hamil itu butuh sekitar 2,6 liter air per hari. Itu 300 ml lebih banyak dari biasanya. Saranin pasien untuk minum segelas air di pagi hari setelah bangun tidur karena ini bisa merangsang peristaltik usus. Tapi ingat, hindari minum bersoda ya dok. Kedua, diet tinggi serat. Buah dan sayur itu wajib, terutama saat sarapan atau setelah makan malam. Serat membantu stimulus gerakan usus dan bikin feses lebih lunak. Ajak pasien makan sayuran hijau, buah kaya serat kayak apel atau pir, dan konsumsi biji-bijian. Ketiga, olahraga rutin. Kalau nggak ada kontraindikasi, jalan santai, berenang, yoga, atau senam kegel bisa banget dilakukan. Selain bantu gerakan usus, ini juga menguatkan otot dasar panggul. Keempat, probiotik. Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi probiotik itu, misalnya Bifidobacterium, bisa ningkatin frekuensi BAB dan ngurangin gejala kayak perut kembung atau rasa penuh. Penting banget untuk edukasi pasien soal perubahan gaya hidup ini. Kadang mereka nggak sadar kalau kebiasaan kecil bisa bikin perubahan yang besar. Nah, kalau pendekatan non-farmakologis belum cukup, baru deh kita pertimbangkan terapi farmakologis. Tapi hati-hati ya dok, pastikan pilih obat yang aman untuk ibu dan janin. Pertama, laksatif bulk forming. Itu pilihan utama karena nggak diserap secara sistemik. Contohnya Pisilum atau metil selulose. Fungsinya bikin feses lebih lunak dan ningkatin frekuensi BAB. Menurut tinjauan Cochrane, laksatif bulk forming juga aman dan terbukti efektif. Kedua, laksatif osmotik. Laktulosa adalah pilihan yang termasuk kategori B, jadi relatif aman. Ini bekerja narik air ke usus biar feses lebih mudah keluar. Tapi
penggunaan jangka panjang harus diawasi ya dok, karena itu bisa ganggu keseimbangan elektrolit. Ketiga, laksatif stimulan. Bisa kodil, bisa dipertimbangkan, tapi masuk kategori C menurut FDA. Artinya harus hati-hati dalam penggunaannya. Efektivitasnya memang lebih tinggi, tapi efek sampingnya seperti kram perut atau diare lebih sering terjadi. Yang keempat, glukomanan. Ini termasuk serat makanan yang juga bisa direkomendasikan. Fungsinya bantu ningkatin gerakan usus dan perbaiki konsistensi feses. Nah, ada juga yang perlu dihindari ya dok. Contohnya, jangan berikan laksatif lubrikan secara oral seperti minyak jarak atau castor oil. Soalnya bisa mengganggu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Akibatnya bisa beresiko ke janin. Misalnya, perdarahan karena kekurangan protombin. Obat tradisional pun harus hati-hati ya dok, karena banyak yang belum terbukti aman. Jadi kesimpulannya, konstipasi pada ibu hamil bukan cuma soal ketidaknyamanan, tapi berdampak serius, jadi perlu penanganan. Kita mulai dari edukasi gaya hidup dulu ya dok, seperti cukupi cairan, diet tinggi serat, olahraga rutin, dan konsumsi probiotik. Kalau belum membaik, baru pertimbangkan terapi farmakologis dengan pilihan yang aman dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Jangan lupa like and share video ini ke teman-teman sejawat lainnya ya. Subscribe juga channel Alomedica dan nyalain lonceng notifikasinya supaya dokter selalu up to date sama video-video Alomedica selanjutnya. Jadi dokter Anda dalam genggaman, salam Alomedica.